Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami dengan judul Sistem Informasi Warga Desa atau disebut dengan Siwades. Adapun nama anggota kelompok yang menyusun tugas ini yaitu saya sendiri, Ahmad Sarilah, Ahmad Wahyudin, Puji Tarmiji, dan Saifullah. Di sini pendahuluan. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat. Untuk latar belakang, aplikasi sistem informasi warga desa atau disebut dengan Siwades merupakan aplikasi yang berfungsi untuk mengelola data penduduk yang menghuni suatu desa serta dapat digunakan untuk memudahkan dalam mendata warga desa tersebut berdasarkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh penghuni desa. Saat ini aplikasi sistem informasi warga desa telah digunakan di Kelurahan Tituk Jaya. Teknologi diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah kinerja petugas desa. Salah satunya yaitu dengan aplikasi berbasis web ini. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, dimulai dari identifikasi masalah. 1. Bagaimana cara membuat sistem informasi tersebut? 2. Bagaimana rancangan sistem yang akan dibangun? 3. Kenapa sistem ini harus berbasis web? Pembatasan masalah ini dibuat agar ruang lingkup pembahasan tidak meluas ke hal-hal yang tidak diinginkan. Menjadi lebih jelas, berikut pembatasan masalah. 1. Sistem ini memberitahu cara membuat sistem informasi warga desa Siwades. 2. Rancangan pembangunan sistem informasi warga desa Siwades. Yang ketiga, kenapa sistem informasi ini harus berbasis web? Tujuan dan manfaat. Tujuan dibangunnya sistem informasi warga desa Siwades ini untuk memberikan kemudahan bagi warga desa dan aparatur desa. Dan manfaat. Adapun manfaat dari sistem informasi ini adalah sebagai berikut. 1. Mempermudah masyarakat. 2. Membantu kinerja aparatur desa dalam pengelolaan data warga. Kita lihat di sini ada hasil dan pembahasan analisis sistem. Yang pertama ada deskripsi aktor, kedua deskripsi use case. Untuk yang pertama deskripsi aktor. Aktor pada sistem ini terdiri dari satu aktor, yaitu petugas admin dengan deskripsinya seperti yang ada di bawah ini. Aktor yaitu admin. Admin adalah orang yang menggunakan aplikasi sistem informasi dan mempunyai hak akses untuk melihat. Yang kedua, deskripsi use case. Use case sebagai pembuatan sistem ajuan terdiri dari 13 use case utama. Deskripsinya seperti yang ada di bawah ini. Untuk use case yang pertama ada login. Kedua, kelola data penduduk, yaitu aktornya semuanya admin. Yang ketiga, kelola data kelahiran. Keempat, kelola data pindah. Kelima, kelola data KTP. Keenam, cetak surat pengantar. Ketujuh, kelola surat pengantar. Kedelapan, validasi surat pengantar. 9, cari data penduduk. Yang 10, cari data kelahiran. 11, cari data kepindahan. 12, cari data KTP. Dan 13, kelola data petugas. Di sini ada use case diagram. Kita lihat di sini ada admin. Admin ini sebagai aktor yang mengatur semuanya yang ada di aplikasi yang kami buat. Yang pertama, validasi surat pengantar, status surat pengantar, login, kelola data penduduk, kelola data kelahiran, kelola data kepindahan, kelola data KTP, kelola data KK. Di mana kelola data penduduk ini bisa memasukkan, menginput, dan menghapus. Lalu di sini ada kelola surat pengantar dan cetak surat pengantar. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi saudara kita, yaitu dari mana slide berikutnya, yaitu rancangan basis data. Berikut adalah rancangan tabel yang akan digunakan untuk menyimpan data dalam pembuatan sistem yang akan dibangun atau yang kami sudah bangun. Yang pertama ada
tabel data KTP, data penduduk, data kelahiran dan data pindah. Yang mana di sini tabel masternya itu dipegang oleh data penduduk. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan uraian di atas, maka kami dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, telah dibangunnya sistem administrasi informasi Desa Truk Jaya Pakis Jaya Karawang. Yang kedua, sistem informasi administrasi Desa Truk Jaya Pakis Jaya memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pembuatan surat keterangan kelahiran, surat keterangan pindah, dan surat pembuatan kartu tanda penduduk. Adapun saran, beberapa saran dan masukan yang dapat disampaikan kami terhadap pembangunan sistem informasi administrasi desa adalah yang pertama, website ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut ke arah website yang dinamis agar informasi dapat diupdate dengan mudah dan cepat. 2. Menambahkan fungsionalitas untuk pelayanan pembuatan surat pembangunan usaha. Yang ketiga, sebaiknya membuat grafik dari peningkatan dan penurunan penduduk sehingga akan tergambar laju perkembangan penduduk. Dan yang terakhir, menambahkan fitur untuk melakukan backup data sistem informasi ini. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan kelola data penduduk. Di sini adalah tampilan awal dari tombol kelola data penduduk, yaitu tampilan view data penduduk, dan di sini kita tambah penduduk baru. Di sini akan menampilkan sebuah form data penduduk yang di sini ada NIK, NOKK, dan nama dan alamat provinsi. Dan jika kita input, kita coba untuk input data penduduk ini dengan secara acak, apakah dia akan berjalan sesuai dengan perintah. Alamat kita coba acak aja sesuai dengan agar cepat, tidak cepat aja. Tanggalnya kita acak juga. Ntar hari ini kita coba simpan. Kita klik simpan dan data berhasil disimpan. Oke. Dia jika kita klik oke, dia akan langsung mengalihkan ke tampilan view data penduduk. Dan di sini sudah ada, dan di sini ada edit, dan jika edit atau mutakhir data penduduk, dia akan sesuai dan kita mutakhirkan, dan dia berhasil untuk dimutakhirkan. Jika kita hapus yang data yang tadi kita input, misalnya kita hapus yang data ini, dia akan terhapus. Oke, sekian dari saya dari tampilan demo program. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan form tentang kelola data KTP, di mana kelola data KTP ini di dalamnya ada data KTP penduduk, yaitu pertama ada tambah KTP, untuk aksinya ada edit, hapus, dan cetak. Di mana untuk penambahan KTP ini dibuat dari kelola data penduduk. Jika ingin menambahkan data KTP, pembuatan KTP harus input di kelola data penduduk terlebih dahulu. Misalkan di sini sudah ada inputan, yaitu nomor 1 NIK 1234, nomor KK 12345, untuk nama IPUL, alamat, HH, jenis kelamin G, tempat lahir G, tanggal lahir, dan ini tanggal lahirnya. Ini sebagai contoh. Lalu kita jika tidak ada di kelola data penduduk, maka untuk cetaknya tidak akan berhasil. Kita coba untuk di kelola data KTP, kita masukkan data yang ada di kelola data penduduk. Di sini untuk tambah, kita masukkan NIK yang tadi yang ada di kelola data penduduk, yaitu NIK-nya 1234. Nah, otomatis ini akan terisi dengan nama IPUL. Di sini tanggal pengajuan kita isi bebas saja, tapi saya ingin mengisi untuk hari ini.
Nah, dan tanggal pengesahan kita isi untuk tanggal 24. Untuk keterangan yaitu pembuatan KTP sesuai dengan formnya. Ini form simpan. Jika kita simpan, oke, data berhasil disimpan. Dan di sini datanya sudah terisi. Sini ada edit, hapus dan cetak. Kita akan mencoba untuk edit. Di sini ada edit. Kita akan mengedit tanggal pengajuannya saja karena di sini sudah ada di data penduduk, kelola data penduduk, jadi tidak bisa diubah. Tanggal pengajuan kita isi tanggal 4, bulannya ya udah nggak usah. Tanggal pengesahan kita isi untuk hari ini, edit, data berhasil diedit dan otomatis terganti. Oke, kita akan menghapus. Ini ada contoh yaitu nick 0856 nama Puji Tarmiji. Kita akan mencoba untuk hapus. Apakah berhasil atau tidak? Data berhasil dihapus. Oke, untuk hapus berhasil. Dan untuk cetak kita akan mencoba mencetaknya. Jika berhasil akan berubah. Oke, ternyata di sini berhasil. Sekian presentasi demo surat keterangan KTP dari saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan demo program tentang Siwade Sistem Informasi Desa. Ya, di sini saya memegang tabel kelola data pindah. Dan untuk mengelola data pindah baru, kita ambil dari kelola data penduduk, yaitu nomor NIK-nya saja. Di sini kita klik tambahkan pindah baru dan kita klik, kita ketik 0856 dan kita klik enter, dan otomatis informasi atas nama tersebut sudah ada. Dan tinggal kita isi nomor surat, misalnya 1, dan alasan pindah ikut keluarga, dan untuk tanggal pindahnya kita ambil tanggal 22, tujuan misalnya Bekasi. Dan setelah mengisi form data pindah ini, kita klik simpan saja. Data berhasil disimpan, kita klik OK. Dan ini data pindah sudah masuk. Dan bila seketika mau diedit, kita bisa edit. Dan untuk edit ini kita cuma bisa ngedit alasan pindah, rencana pindah, dan alamat. Dan misalnya alamat pindahnya kita mau ganti ke Cikarang. Dan kita klik edit, dan data berhasil diedit. Dan bila tidak ada yang ingin diedit atau diubah, maka kita klik cetak untuk mendapatkan surat pindah. Tinggal nunggu. Dan ini untuk surat pindah yang kita buat tadi, dan tinggal dicetak dan di print. Oke, terima kasih penjelasan dari demo program saya. Oke, di sini saya akan coba untuk mendemokan program kami. Di sini saya akan coba untuk menjelaskan dari kelola data kelahiran, di mana kelola data kelahiran ini adalah proses untuk pengajuan surat pembuatan akte kelahiran bagi seorang warga yang ingin membuatkan akte kelahiran untuk anaknya sendiri. Oke, langsung saja kita buat.
Di sini adalah untuk menambahkan data kelahiran baru. Kita klik. Oke, di sini nik ini kita ambil dari keluar data penduduk. Dari sini 1345678 ya. Tambah yang baru. Di sini kita masukkan. Nah, di sini langsung muncul nama orang tua yang mempunyai nik tersebut. Di sini kita tulis nama anak yang akan dibuatkan akte kelahiran. Contoh. Ini adalah masa berlaku surat tersebut. Kita simpan. Data berhasil disimpan dengan nik 1345678, nama anak Andi, nama orang tua Ahmad Sadillah. Berlakunya surat sampai tanggal 8 bulan 6 2021. Jika ingin langsung saja kita cetak. Nah, ini adalah surat untuk pengajuan pembuatan akta kelahiran bertanda tangan di bawah ini. Nama orang tua Mas Sadillah, mengajukan pembuatan akta kelahiran bagi anak, nama orang tua Andi, nama anak Andi, nama orang tua Mas Sadillah. Dan ini jika kita ingin mengedit data tersebut, misal Andi, kita klik mutakhirkan. Nah, data berhasil diedit. Jika ingin kita menghapus sebuah data, kita klik hapus. Oke, data berhasil dihapus. Nah, data sudah berhasil dihapus. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, baik dari presentasi kami maupun dari demo program yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.